Shalom Aleichem. Pujian hanya kepada Tuhan Yesus yang melimpahkan berkat-Nya dari hari ke hari. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya Minggu 27 Oktober 2024. Firman Tuhan kembali dilayankan di hari ini. Dengan penuh kerendahan hati, kita mohon tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus. Karena itu, Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami. Kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesaya 59 ayat 9 sampai 19. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian, kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Amin. Titik awal pertobatan. Sobat Rehat, pada 23 Februari 1940, Walt Disney merilis film animasi komedi berjudul Pinocchio. Film ini berkisah tentang boneka kayu Pinocchio karya Geppetto. Saat ia tertidur, seorang peri menghidupkan boneka tersebut. Film ini menceritakan bahwa jika Pinocchio berbohong, maka hidungnya akan memanjang. Jika ia terus mempertahankan kebohongannya dan membenarkan diri, maka hidungnya akan terus bertambah panjang. Pesan moral dari film itu senada dengan bacaan hari ini. Bagian ketiga dari kitab Yesaya berisi nubuatan pembebasan bangsa Israel dari pembuangan. Sebelum itu terjadi, mereka harus menyadari, mengakui dosa-dosanya dan berkomitmen hidup dalam pertobatan. Isinya sangatlah sistematis. Di ayat 9-11 berisi penderitaan dan kesusahan bangsa Israel akibat jauh dari Tuhan.
Ayat 12-15a berisi pengakuan dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Ayat 15b-18 menyajikan kesadaran orang Israel bahwa Tuhan sangat tidak berkenan kepada orang yang berkanjang dalam dosa. Dan memuncak pada ayat 19 tentang ketakjuban dan perasaan takut kepada Tuhan. Ungkapan penyesalan yang menyadarkan bangsa Israel terhadap dosa-dosa mereka itu merupakan sebuah titik awal untuk hidup dalam pertobatan. Sobat Rehat, pertobatan hanya mungkin jika kita memiliki kerendah hatian mengaku dosa. Sama halnya Pinocchio, pembelaan diri terhadap dosa, kita kian memanjangkan persoalan dan memerlebar jurang kehancuran. Artinya semakin membela diri, semakin buruk pula lah keadaan kita. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak berkenan terhadap seluruh pembenaran diri atas dosa. Keinginan untuk hidup berkenan baginya berbanding lurus dengan pertobatan dari hari ke hari. Karena itu mulailah dengan mengakui dosa, rendah hati di hadapannya. Bahwa Roh Kudus akan menuntun dan menyanggupkan kala kita meresponnya. Amin. Mari berdoa. Ajari kami Bapa melalui tuntunan Roh Kudus-Mu dari dalam kehidupan ini dengan penuh kerendahan hati. Kami sadar betapa terbatasnya kami sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kami terbatas, karena itu kami berdosa. Kami butuh kekuatan pertolongan, kami butuh lawatan dari Allah sendiri. Dengan kerendahan hati kami sadar bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami tidak bisa menyelamatkan diri kami. Firman Tuhan memberikan teladan di hari ini. Biarlah kami bertambah-tambah di dalam menghormati Tuhan. Dan dari hari ke hari kami menyesali segala dosa dan kesalahan kami. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, berkati anak-anak Tuhan di hari ini dalam mencari wajah Tuhan lewat penyembahan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.